Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum belajar untuk selalu berdoa. Kali ini kita berjumpa lagi masih di tematik 5, tema 1, subtema 3, PP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan muatan IPA. Kali ini kita masih belajar di KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Bab yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah kelainan tulang. 2. Kelainan organ gerak manusia. Kita awali dengan kelainan tulang. Macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. 2. Polio. 3. Osteoporosis. 4. Fisura atau retak tulang. 5. Rematik. 6. kifosis. 7. lordosis. 8. skoliosis. Dan 9. rakitis. Kita awali dari fraktura atau patah tulang. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Ini kita lihat gambar pertama ini disebut dengan fraktura tertutup karena tidak sampai merobek kulit ataupun otot. Sedangkan yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Ini kita lihat ya anak-anak, ini adalah fraktura terbuka karena di sini tulangnya sampai merobek, menembus kulit atau otot. Yang kedua, polio. Polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit polio dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Jadi dulu kalian pun sudah divaksin polio. Nanti kalian boleh menanyakan kepada orang tua kalian ya anak-anak. Jadi virus polio ini kan merusak saraf motorik sehingga menyebabkan otot-ototnya ini menjadi lumpuh nanak. Jadi bagian yang terkena virus polio ini kakinya atau tangannya mengecil karena di situ ototnya menjadi lumpuh. Kemudian yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Osteoporosis dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium, contohnya susu dan ikan. Coba kalau kalian lihat, ini adalah pada gambar pertama, ini adalah tulang normal. Sedangkan pada gambar kedua ini adalah tulang yang terserang osteoporosis. Ini lubang-lubangnya menjadi sangat besar-besar dan rapuh. 4. Fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ini ya, kalau kita lihat tulangnya retak tetapi tidak sampai patah. Yang kelima, rematik atau rheumatoid arthritis. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Rematik terjadi karena sistem imun tubuh menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Rematik dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri yang bisa mengakibatkan erosi tulang dan perubahan bentuk sendi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tulang sendi yang terkena rematik, sehingga di sini bisa mengakibatkan pembengkakan dan terjadinya erosi pada tulangnya. Yang keenam, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk.
Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Kita lihat gambarnya di sini. Posisi duduk seperti ini akan mengakibatkan seseorang menderita kifosis karena dia duduk dengan posisi yang sangat membungkuk sehingga tulang belakangnya ini sangat melengkung atau bungkuk. Selanjutnya, 7. Lordosis. Lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Jadi kebalikan ya anak-anak. Kalau tadi kifosis itu bungkuknya ke belakang, sedangkan kalau lordosis itu bungkuknya ke depan. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membusungkan dada ke depan. Jadi sering membusungkan seperti gambar ini ya anak-anak. Nah, posisi duduk seperti ini terlalu membusungkan dada ini menyebabkan seseorang lama-lama menderita lordosis. 8. Skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Kita lihat posisinya ini tulang belakangnya ini terlihat melengkung ke samping kanan. Nah, jadi skoliosis ini tulang punggungnya atau tulang belakangnya itu melengkung ke samping kanan atau ke samping kiri, anak-anak. Dan yang terakhir adalah rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Rakitis juga dapat menyebabkan tulang kaki membentuk huruf O atau X. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, gambar pertama ini adalah tulang kaki yang normal. Gambar kedua ini adalah tulang kaki yang membentuk huruf O, sedangkan gambar ketiga ini tulang kaki yang membentuk huruf X. Jadi rakitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Sedangkan sebenarnya kita ini mudah sekali untuk mendapatkan vitamin D, yaitu dengan cara berjemur dari jam 9 sampai jam setengah 11 siang. Nah, fungsi sinar matahari itu adalah untuk memecah provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh kita. Ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan kelainan organ gerak manusia. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. 2. Sakit pinggang. 3. Atrofi. 4. Stiff atau kaku leher. 5. Terkilir atau kesleo. 6. Distrofi. 7. Tetanus. 8. Fibriosis. 9. Kram otot. 10. Hernia abdominal. Kita awali dengan hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaraga. Coba kita lihat pada gambar ini. Pada gambar pertama ini adalah otot yang normal. Sedangkan gambar kedua ini adalah otot yang mengalami hipertrofi karena sering mengangkat beban, olahraga yang berat, dan biasanya dimiliki oleh atlet binaraga. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot dan dapat disebabkan oleh sakit yang mengharuskan istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama sehingga kakinya tidak pernah difungsikan, tidak pernah dipakai untuk berjalan. Lama-kelamaan ototnya akan mengecil dan lemah. Nah, kita lihat ini ya anak-anak, ini kaki yang mengalami atrofi karena otot-ototnya menjadi mengecil dan melemah. Yang ketiga, sakit pinggang.
Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Disebabkan karena mengangkat beban terlalu berat, kehamilan, obesitas atau kegemukan, fraktura, dan infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang gelanggang. Ini kita lihat ya anak-anak, ini adalah ligamen. Kalian masih ingat kan, ligamen adalah pita keras yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kita lanjutkan. Stiff atau kaku leher. Kaku leher terjadi karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Stres yang berat juga akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stresnya juga sudah hilang. Kita lihat ini ya. Ini adalah bagian otot yang mengalami stiff atau kaku leher. Sehingga kadang-kadang seseorang tidak bisa menengok atau tidak bisa bebas menggerakkan kepala dan lehernya. Yang kelima, terkilir atau kesleo. Terjadi karena otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Cara menangani kesleo yaitu yang pertama, istirahatkan bagian yang kesleo. Kedua, kompres dingin dengan air es. 3, gunakan tekan. 4, angkat bagian yang terasa sakit supaya lebih tinggi dari jantung saat kalian berbaring. Ini ya anak-anak, kaki yang kesleo seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kesleo. 6, distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Pada kondisi yang parah, penderita distrofi otot biasa kehilangan kemampuan untuk berjalan, berbicara, atau merawat diri. Ini kita lihat ya anak-anak. Jadi ini adalah anak yang menderita distrofi, di mana kelainan ini merupakan penyakit bawaan atau genetis atau keturunan. Yang ketujuh, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini hanya bisa masuk melalui luka terbuka sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. Akibatnya, fungsi saraf dalam mengontrol otot menjadi terganggu. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus atau kejang-kejang. Jadi ini anak-anak ya, ini adalah kaki yang terluka. Nah, biasanya yang menyebabkan tetanus itu adalah luka yang diakibatkan oleh tergores atau tertusuk benda tajam yang berkarat. Nah, luka ini menyebabkan masuknya bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan seseorang akan menderita tetanus. Jadi kalian hati-hati ya anak-anak kalau misalnya tergores paku atau benda yang berkarat, segera beritahu ibu atau orang tua, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. 8. Fibriosis. Fibrosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa. Sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Hal itu terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu beregenerasi sehingga akan melemah. Nah, ini adalah contoh jaringan ikat fibrosa yang memenuhi atau mengisi di dalam otot. Ini anak-anak, kalau yang gambar pertama adalah otot yang normal, sedangkan gambar kedua adalah otot yang mengalami fibriosis. 9. Kram otot. Terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Penanganannya dilakukan dengan cara mengistirahatkan otot yang bermasalah, melakukan pemijatan, dan dapat juga menggunakan obat atau salep yang merelaksasikan otot. Nih, biasanya kram otot itu sering terjadi di otot betis. Yang ke-10,
hernia abdominal. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Ini adalah gambar seseorang yang mengalami hernia abdominal. Jadi ini dinding perutnya sobek sehingga ususnya turun masuk ke dalam rongga perut. Ini anak-anak ya. Nah, sekarang tugas buat kalian mengerjakan halaman 203 yaitu muatan IPA nomor 6 sampai 15. Kemudian mengerjakan halaman 25 muatan IPA nomor 2. Kemudian dikerjakan di buku tema dan jawabannya kalian salin di buku tulis, cukup ditulis huruf A, B, C, D pada pilihan ganda dan jawaban singkat untuk isian. Selanjutnya difoto yang terlihat nama, tanggal, halaman, dan muatan atau mata pelajarannya yaitu IPA. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan store tepat waktu. Demikian anak-anak, salam sehat, semangat, dan tetap rajin beribadah membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.